Halo semuanya, selamat datang di channel Creative Solutions. Seri video pembelajaran. Belajar jadi lebih gampang dan nggak ngebosenin. Di video kali ini, kita akan membahas materi pelajaran informatika kelas 7 fase D, kurikulum merdeka, yaitu tentang dampak sosial informatika. Di sini kita bakal bahas tentang teknologi informatika, gimana ia berkembang dan mempengaruhi kehidupan kita, apa aja dampaknya buat kita, dan gimana sih etika atau sopan santun dalam bermedia sosial. Selain itu, kita juga bakalan bahas tentang aturan hukum bermedia sosial dan contoh kasusnya di Indonesia. Wah, pasti seru banget ya. Simak videonya baik-baik ya, karena nanti bakal ada soal yang harus kamu jawab. Tapi, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kamu klik subscribe dan like dulu ya. Jangan lupa juga aktifin tombol loncengnya, biar kamu bisa dapetin informasi tentang video pembelajaran terbaru. Udah siap buat nyimak materinya? Ayo, langsung kita belajar bareng-bareng. Adik-adik, di video kali ini kita bakalan bahas materi dampak sosial dari perkembangan informatika, yaitu gimana teknologi informatika memengaruhi kehidupan masyarakat kita. Apa aja dampaknya, dan gimana caranya kita bisa menjadi pengguna teknologi yang bijak dan bertanggung jawab. Setelah belajar materi ini, semoga kalian mampu menjelaskan manfaat dan dampak penggunaan teknologi informasi, khususnya media sosial. Mampu menerapkan etika dalam informatika. Mampu mengklasifikasikan konten-konten dan kegiatan yang terindikasi melanggar aturan hukum yang berlaku. Mampu memahami pentingnya privasi data pribadi dan orang lain. Selain itu, semoga kamu juga bisa dapetin wawasan baru dan paham gimana pentingnya memanfaatkan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Teknologi informatika telah mengubah cara kita berkomunikasi, berinteraksi, dan mengakses informasi. Komunikasi global dan instan memungkinkan kita terhubung dengan orang di seluruh dunia dengan mudah. Kemudahan akses ke berbagai informasi dan pengetahuan membuka banyak peluang baru. Inovasi yang didorong oleh teknologi informatika juga telah memacu pertumbuhan ekonomi. Pemahaman tentang peran informatika dalam masyarakat modern sangat penting agar kita dapat memanfaatkannya secara lebih optimal. Teknologi informasi udah bawa perubahan yang besar banget dalam kehidupan kita, dan ini berdampak pada aktivitas kita sehari-hari. Salah satu dampak positifnya adalah memudahkan komunikasi dengan orang lain melalui media sosial. Sekarang, kita bisa saling sharing informasi, berinteraksi, dan gampang banget buat tetap terhubung dengan orang lain, di mana aja, kapan aja. Selain itu, informatika juga membuka akses luas ke informasi dan pembelajaran online. Hal ini jadi bisa bikin peluang pendidikan yang lebih merata dan bisa dijangkau sama semua orang. Di bidang ekonomi, teknologi informasi menciptakan peluang bisnis baru dan meningkatkan efisiensi. Kamu pasti udah familiar banget kan dengan aktivitas belanja online di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sejenisnya. Nah, toko online itu muncul karena adanya kemajuan teknologi informatika loh. E-commerce memungkinkan bisnis berkembang pesat dengan jangkauan yang lebih luas. Jadi, secara keseluruhan, informatika udah ngasih kita banyak manfaat positif dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya, bukan cuma manfaat dan dampak positif aja yang dibawa oleh kemajuan teknologi informasi. Kemajuan teknologi ini juga bawa dampak negatif yang perlu kita waspadai bersama. Kecanduan teknologi dapat mengurangi interaksi sosial dan mengisolasi kita dari dunia nyata. Terutama kecanduan game online dan media sosial. Kalau berlebihan, ini bisa bikin kamu jadi ansos atau antisosial.
nggak peduli sama yang terjadi di lingkungan sekitar. Kalau istilah Gen Z sekarang, jadi autis. Nah, ini nggak bagus loh buat kesehatan fisik dan mental kamu. Selanjutnya, penyebaran. Informasi palsu atau hoax dapat merusak kepercayaan publik dan mempengaruhi opini masyarakat. Ujung-ujungnya sih, bisa jadi saling fitnah sana-sini. Ngeri banget kan? Lalu ada cyberbullying di dunia maya yang dapat meninggalkan luka emosional yang dalam pada korbannya. Cyberbullying adalah tindakan perundungan yang terjadi di dunia maya atau melalui internet, seperti media sosial, game online, atau platform komunikasi lainnya. Tindakan ini melibatkan perilaku yang disengaja dan berulang untuk menyakiti, menakuti, atau mempermalukan seseorang, bisa melalui pesan, gambar, video, atau konten lainnya. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan teknologi dan melindungi diri dari bahaya-bahaya tersebut. Jangan sampai kamu jadi korban atau bahkan pelaku. Amit-amit deh ya. Etika dalam penggunaan teknologi informasi sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan positif. Etika informatika itu kayak sopan santun dalam dunia informatika. Apa yang boleh kamu lakuin dan nggak boleh. Mana yang pantas dan mana yang nggak pantas. Persis kayak di dunia nyata. Salah satu prinsip etika adalah menghormati hak cipta, tidak melanggar hak kekayaan intelektual orang lain. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta karya untuk mengendalikan penggunaan dan distribusi karyanya. Hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang melindungi karya-karya asli di bidang seni, sastra, musik, dan ilmu pengetahuan. Hak cipta memberikan perlindungan hukum kepada pencipta, memungkinkan mereka untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya mereka dan mencegah penggunaan tanpa izin. Kamu nggak mau kan kalau karya kamu dipakai dan dijual sama orang lain tanpa seizin kamu? Prinsip lainnya adalah tidak menyebarkan informasi hoax. Pastikan untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Kamu harus, wajib, cari tahu dulu kebenaran info yang kamu dapat dan jangan langsung di-share kemana-mana. Dan yang berikutnya, menjaga privasi juga merupakan prinsip etika yang penting. Jangan mengakses atau menyebarkan data pribadi tanpa izin. Kamu harus tahu, melanggar etika dan aturan tersebut bisa terjerat hukuman, mulai dari membayar ganti rugi atau, yang lebih parah, bisa dipidana. Serem ya? Makanya, kita wajib menjaga perilaku kita, walaupun di dunia maya. Karena dengan berperilaku beretika, kita dapat berkontribusi untuk membangun masyarakat digital yang lebih baik. Contoh kasus. Ujaran kebencian di media sosial. Silakan kamu cermati dengan seksama. Kasus ini menunjukkan bagaimana dampak negatif penggunaan media sosial dapat merusak persatuan bangsa melalui ujaran kebencian. Ujaran kebencian dapat memicu konflik sosial dan menyebabkan diskriminasi serta kekerasan. Dampak psikologis pada korban sangat berat, menimbulkan trauma dan rasa tidak aman. Bahkan, pada kasus yang lebih besar, korban dari kasus ini memerlukan bantuan psikiater atau psikolog untuk membantunya mengobati trauma mendalam. Penyebaran ujaran kebencian di media sosial sulit dikendalikan karena kecepatan penyebarannya. Lantas, gimana solusinya? Solusinya adalah dengan meningkatkan literasi digital dan penegakan hukum. Berikan edukasi kepada masyarakat, terutama sejak usia dini, tentang bahaya ujaran kebencian dan pentingnya toleransi. Penguatan karakter dan moral, serta etika digital harus digalakkan di sekolah-sekolah. Dan yang gak kalah penting, harus adanya kerja sama antara pemerintah dan platform media sosial untuk mencegah dan menindak pelaku ujaran kebencian tersebut dengan seadil-adilnya. Contoh kasus lainnya.
penipuan online adalah ancaman serius di era digital saat ini. Modus kejahatan siber semakin canggih, seperti email palsu, situs web palsu, atau aplikasi palsu. Kamu harus selalu waspada terhadap tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Kayak nawarin hadiah mahal hanya dengan klik link tertentu dan ngisi data diri di link tersebut. Verifikasi informasi dan gunakan password yang kuat. Kalau boleh saran sih, kamu jangan pakai tanggal lahir buat password ya. Aktifkan autentikasi 2 faktor untuk keamanan tambahan. Jangan pernah memberikan informasi pribadi ke sumber yang tidak terpercaya. Amankan informasi sensitif dengan enkripsi dan perbarui perangkat lunak keamanan secara teratur. Laporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang. Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran dalam aktivitas dunia digital tersebut. Peraturan tersebut ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kita kenal dengan Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE adalah undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, termasuk teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini, yang dikenal juga sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum di ruang digital dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Secara umum, undang-undang ini mengatur penggunaan teknologi informasi di Indonesia, termasuk transaksi online, perlindungan data pribadi, dan keamanan informasi. Tujuan utama disahkannya undang-undang ini adalah melindungi masyarakat dari dampak negatif teknologi seperti penipuan online, penyebaran konten ilegal, dan pelanggaran privasi. Undang-undang ITE juga mengatur tentang pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong, hoax, dengan sanksi yang jelas bagi pelanggar. Pasal-pasal dalam undang-undang ini bertujuan untuk menjaga etika dan moral dalam berinteraksi di dunia maya. Makanya, sebagai warga digital, kita harus mematuhi undang-undang ITE untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan aman. Ya, semoga aja undang-undang ini bisa diterapin secara bijak dan adil. Berlaku buat semua lapisan masyarakat, dari pejabat sampai rakyat, tanpa kecuali. Terus, gimana ya kira-kira masa depan kita dengan teknologi informatika? Informatika terus berkembang dengan pesat, membawa tren-tren baru yang akan mengubah masa depan. 3 tren utama yang akan kita bahas adalah Artificial Intelligence, AI, Internet of Things, IoT, dan Big Data. Peran AI akan semakin otomatis dan mempengaruhi banyak jenis pekerjaan. Kita perlu mempersiapkan diri untuk perubahan ini. IoT akan menghubungkan banyak perangkat, menimbulkan tantangan baru terkait privasi data. Big Data memungkinkan analisis data besar-besaran, namun juga memiliki implikasi etis yang perlu diperhatikan. Secara keseluruhan, masa depan informatika akan penuh dengan inovasi, dan kita harus siap menghadapi perubahan yang akan datang. Kamu udah siap dengan segala kemajuan teknologi ini? Mau nggak mau, kamu harus siap ya. Makanya, kamu harus giat dan semangat. Belajar, kuasai teknologi buat kembangin semua potensi terbaikmu. Informatika memiliki dampak besar pada masyarakat kita, jadi kita harus menggunakan teknologi ini dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Literasi digital adalah kunci untuk menghadapi tantangan-tantangan yang muncul dari kemajuan teknologi. Kita perlu memastikan masyarakat memiliki keterampilan dan pemahaman yang memadai. Dengan menggunakan informatika secara bertanggung jawab, kita dapat memaksimalkan manfaat teknologi dan meminimalkan risikonya. Tujuan kita adalah menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua orang.
Nah, adik-adik, untuk mewujudkan dunia digital yang kondusif dan bermanfaat, rasanya kita perlu melakukan gerakan aksi nyata informatika, yaitu sebuah gerakan untuk mewujudkan masa depan informatika yang lebih baik. Aksi ini fokus pada 3 hal penting, yaitu berkontribusi, berinovasi, dan berkolaborasi. Pertama, berkontribusi. Kita dapat ikut serta dalam proyek-proyek sumber terbuka atau open source, membantu mengembangkan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kedua, berinovasi. Kita didorong untuk menciptakan solusi-solusi kreatif yang dapat menyelesaikan masalah nyata di sekitar kita. Ketiga, berkolaborasi. Dengan bekerja sama, kita dapat mencapai tujuan bersama yang lebih besar dan berdampak luas. Kamu siap buat lakukan aksi nyata ini? Ayo kita mulai bertindak sekarang. Demi masa depan informatika yang lebih baik, positif, dan membangun. Jadi, kesimpulan dari penjelasan materi ini adalah, informatika adalah bagian penting dari kehidupan modern yang harus kita gunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Sebagai profesional informatika, kita harus selalu mematuhi kode etik profesi kita. Kita juga harus memastikan keamanan data pribadi dan informasi sensitif yang kita kelola. Tujuan utama kita adalah memaksimalkan manfaat informatika untuk kemajuan masyarakat. Dengan mengikuti prinsip-prinsip etika, keamanan, dan manfaat, kita dapat memastikan bahwa teknologi informatika benar-benar memberikan dampak positif. Nah, adik-adik, demikianlah penjelasan materi tentang dampak sosial informatika. Gimana? Sekarang udah paham kan? Atau justru malah bingung? Gak usah khawatir. Kayak biasa, buat cari tahu sejauh mana pemahaman kamu tentang materi ini, kamu jawab soal berikut ini ya. Langsung tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Makasih ya yang udah nyimak video ini dari awal sampai akhir. Share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu, supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Sampai jumpa di video menarik lainnya.